Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Setaji Priyambada dengan NIM 096 dari kelas 4D jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep time value of money versus economic value of time. Simak videonya dengan seksama ya teman-teman. Di sini berikut adalah pembahasannya. Yang pertama yaitu konsep time value of money, yang kedua present value dan future value, yang ketiga critic time value of money, yang keempat konsep economic value of time dalam Islam, yang kelima legitimasi syariah atas time value of money. Oke, baiklah, tanpa nunggu waktu yang lebih lama lagi, marilah kita masuk ke materi yang pertama, yaitu time value of money. Mungkin time value of money ini sudah pernah kita dengar atau mungkin awam lah di telinga kita itu time value of money. Jadi di sini saya akan menjelaskan time value of money itu adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa sejumlah uang yang dimiliki saat ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan uang dalam jumlah serupa di masa depan. Time value of money disebut sebagai nilai waktu uang dan menjadi konsep dasar keuangan. Dalam hal ini, uang pada saat ini lebih berharga daripada uang di masa depan. Mungkin kita pernah merasakan suatu keadaan di mana perbedaan harga pada tahun 2000-an ketika uang Rp8.000 dianggap sangat berharga dibandingkan pada tahun sekarang ini yang tahun 2024. Dulu, uang Rp8.000 setara dengan harga 1 kilo telur. Sedangkan pada tahun 2024, harga telur per kilo sudah naik menjadi mungkin Rp27.000 hingga sampai Rp30.000. Nah, penyebab kenaikan harga tersebut ialah dikarenakan adanya inflasi yang membuat harga barang naik secara berkelanjutan. Inflasi tersebut menyebabkan nilai uang melemah sehingga bisa mendapatkan barang dengan jumlah lebih sedikit dibanding sebelum terjadi kenaikan harga. Itulah mengapa dikatakan bahwa nilai uang di masa sekarang bisa memberi keuntungan lebih jika digunakan sekarang dibandingkan bila digunakan di masa yang akan datang. Adapun konsep dari time value of money bersifat umum, yaitu bahwa nilai uang dapat berubah sepanjang waktu. Oke, selanjutnya materi kedua yaitu present value dan future value beserta contohnya. Yang pertama, present value. Present value itu adalah nilai uang yang kamu punya saat ini dan memiliki potensi dibungakan untuk menghasilkan pendapatan lebih tinggi di waktu yang akan datang. Adapun nilai dari present value bisa digunakan untuk mencari tahu jumlah uang yang bisa kamu investasikan saat ini untuk mendapatkan hasil tertentu di masa depan. Yang kedua ada future value. Future value adalah nilai uang yang akan kamu dapatkan di masa depan dengan jumlah uangmu sekarang. Apabila uang yang dimiliki sekarang diinvestasikan terlebih dengan suku bunga tinggi, maka nilai dan jumlahnya dapat meningkat sangat besar secara otomatis. Contoh present value. Rumusnya adalah present value sama dengan future value dibagi buka kurung 1 ditambah I itu suku bunga tutup kurung N-nya itu jumlah tahun atau di sini pangkat ya. Oke, kita masuk ke contohnya. Ketika kamu ingin menabung di bank dengan tujuan mendapatkan uang dengan jumlah 20 juta setelah 2 tahun menabung, di bank ini kamu mendapat suku bunga sebesar 10%, maka uang yang harus kamu simpan di bank sekarang menggunakan rumus present value, yaitu present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah suku bunga tutup kurung pangkat N atau jumlah tahun. Nah, di situ adalah present value sama dengan future value-nya itu kan 20 juta. Nah, dibagi yang tadi itu 1 ditambah suku bunganya itu 10% yang berarti 0,10 tutup kurung jumlah tahunnya 2 berarti pangkat 2. Nah, selanjutnya itu present value sama dengan 20 juta dibagi 1,21 hasilnya adalah 16.528.925.
Nah, sehingga jika kamu ingin memiliki 20 juta setelah 2 tahun menabung, uang yang harus ditabung adalah Rp16.528.925. Nah, selanjutnya ada contoh future value. Rumusnya itu future value sama dengan present value dikali buka kurung 1 ditambah I itu suku bunga, tutup kurung, N itu jumlah tahun, jadi dipangkat. Nah, jadi contohnya itu ketika kamu menyimpan uang di bank sebesar 50 juta dengan suku bunga 5% per tahun, maka total tabunganmu dalam 5 tahun ke depan adalah kita masuk ke jawabannya itu future value sama dengan present value dikali buka kurung 1 ditambah suku bunga tutup kurung dikali N jumlah tahun. Nah, future value sama dengan tadi present value kan 50 juta dikali buka kurung 1 ditambah 5% per tahun berarti 0,05 tutup kurung jumlah tahunnya itu 5 tahun ke depan berarti 5. Nah, present value sama dengan 50 juta dikali 1,25 sama dengan 62.500.000. Nah, jadi tabungan kamu dalam 5 tahun ke depan adalah senilai Rp62.500.000. Kita masuk materi berikutnya adalah pembahasan mengenai kritik atas time value of money. Seperti yang kita ketahui bersama, teori keuangan konvensional mendasarkan argumen pembenaran adanya bunga atau interest melalui konsep time value of money. Dalam ekonomi Islam, validitas konsep ini telah dibantah argumentasinya dengan adanya pelarangan riba dalam Islam. Sebagai gantinya, aktivitas bisnis dalam ekonomi Islam selalu menekankan kepada mekanisme sistem bagi hasil. Konsep kemitraan ini dirasa lebih tepat dan sesuai dengan prinsip keadilan yang realistis. Selanjutnya, economic value of time dalam Islam. Economic value of time dalam Islam berbeda dengan konsep time value of money yang digunakan dalam ekonomi konvensional. Time value of money menganggap uang sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang berkembang dengan waktu. Sedangkan economic value of time menganggap waktu sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Economic value of time dalam Islam mengacu pada suatu konsep yang lebih efisien dan adil, yang tidak mengacu pada penerapan metode bunga. Dalam economic value of time, waktu itu sendiri yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Economic value of time dapat diartikan sebagai proses pengoptimalisasi nilai ekonomi dari suatu dana pada suatu waktu tertentu. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu legitimasi syariah. Legitimasi syariah adalah pengakuan hukum pada tindakan kegiatan berasaskan syariah yang sah. Dalam konteks syariah, pada legitimasi nilai waktu uang dapat diukur dengan bersandar pada fatwa DSN MUI sebagai payung hukum pelaksanaan akad-akad muamalah pada lembaga keuangan syariah. Teori konvensional meyakini bahwa uang saat ini lebih bernilai daripada uang pada masa depan. Dengan memegang uang, orang akan dihadapkan pada resiko berkurangnya nilai uang karena inflasi. Sementara jika uang disimpan dalam bentuk surat berharga, maka akan mendapatkan keuntungan berupa bunga yang diperkirakan di atas inflasi yang terjadi. Namun, teori nilai waktu uang ini tidak akurat karena kondisi ekonomi tidak selalu menghadapi inflasi. Namun, kadangkala kondisi ekonomi juga menghadapi deflasi. Nah, berbeda dengan ekonomi Islam. Jadi, dalam sistem ekonomi Islam, uang berfungsi sebagai medium of exchange dan unit of account. Di samping itu, uang juga sebagai komoditas. Dengan demikian, uang tidak dapat diperjualbelikan dan dispekulasikan secara bebas. Hal ini disebabkan karena uang tidak memiliki nilai waktu, tetapi waktu yang memiliki nilai ekonomis, sehingga semakin efektif dan efisien dalam menggunakan waktu, maka semakin besar nilai ekonomis waktu tersebut. Jika pada ekonomi konvensional keuntungan didasarkan pada penerapan bunga dalam setiap transaksi, sedangkan dalam sistem ekonomi Islam perolehan keuntungan didasarkan pada akan bagi hasil dan tinjauan keuntungan bukan hanya pada objek materi dunia saja, akan tetapi pada objek dunia dan juga akhirat. Baik, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan juga bila ada salah kata tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.